Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Suryaharja, mahasiswa Politeknik Arti Riau, jurusan Teknik Informatika generasi 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Git. Git itu sendiri merupakan version control lokal yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, pembuat Linux pada tahun 2005. Dan untuk version control sendiri ini merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada kode program dari waktu ke waktu. Jadi dengan adanya version control ini, kita tidak perlu lagi melakukan zip project sebagai bentuk backup file agar kita bisa restore kembali pada saat kita butuhkan. Dan pada penerapan Git ini sendiri, saya juga menggunakan software GitHub. Setelah kita menggunakan Git secara lokal, semua perubahan yang dilakukan hanya tersimpan di dalam komputer developer masing-masing. Artinya belum ada salinan atau akses yang bisa digunakan oleh rekan tim lainnya. Oleh karena itu, agar repositori kita bisa diakses online oleh tim kolaborasi, digunakan sebagai backup yang lebih aman jika hard disk rusak atau hilang, maka kita perlu menghubungkan Git lokal dengan layanan hosting repository, yaitu tempat penyimpanan repo Git secara online. Salah satunya ialah GitHub. Oke, yang pertama untuk dalam penerapan Git ini, yang pertama teman-teman itu bisa mencari di dalam Google, teman-teman, atau Google atau dalam lainnya tempat searching, teman-teman cari Git, lalu teman-teman bisa pergi yang ke download, lalu teman-teman bisa mengklik download for Windows, atau juga sini ada versi Mac OS, ada Linux juga. Di sini karena saya menggunakan Windows, maka jika Windows, teman-teman cukup pilih Git for Windows x64 setup. Jika teman-teman yang pilih bawah ini berbeda, teman-teman, ini untuk menggunakan versi yang lain atau tidak untuk di Windows yang sendiri, teman-teman. Karena saya sudah mendownload, jika sudah mendownload, ini downloadnya tidak lama, teman-teman. Jadi jika sudah mendownload, teman-teman langsung buka, maka cukup next-kan saja sampai finish. Lalu untuk pengecekannya, teman-teman bisa pergi ke Visual Studio Code, teman-teman. Misalnya di sini saya akan mengetesnya di dalam CMD saya. Di sini jika teman-teman ingin mengeceknya sudah terdownload atau terpakai Gitnya, teman-teman juga saya juga teman-teman bisa menggunakan ini. Teman-teman juga bisa merestart PC atau laptop teman-teman agar dia terpasang, atau tidak, dia di Visual Studio Code itu tidak terbaca, tapi di CMD dari Windows-nya itu sudah terbaca, teman-teman. Jadi untuk memakai dalam Visual Studio Code-nya, teman-teman bisa restart PC dan atau laptop, teman-teman. Jika sudah, maka dia pasti akan menjalankan. Dan untuk mengeceknya itu teman-teman bisa menggunakan Git version, maka akan muncul tampilan Git version 2 yang teman-teman download sebelumnya. Lalu jika sudah, maka teman-teman bisa masuk ke dalam repository directory project teman-teman menggunakan git init. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Jadi saya akan menjelaskannya langsung dari codingan yang saya buat, teman-teman. Nah, untuk pertama itu tadi ada git version. Nah, ini untuk git version, teman-teman, untuk pengecekannya. Setelah itu teman-teman bisa mengetik komen dengan git init, dan maka jika berhasil, dan jangan lupa untuk masuk ke dalam directory, teman-teman. Misalnya direktorinya bernama sini saya menggunakan rental kendaraan min apps, maka cd rental kendaraan apps, teman-teman. Jika tidak, maka dia akan terbuat file foldernya di dalam project ini, atau jika sudah masuk, maka dia akan buat dalam sini, teman-teman. Kalau jika dia buat sini, maka teman-teman bisa menggunakannya bisa di sini tidak di dalam folder yang
teman-teman ingin jadikan webnya untuk di deploynya tidak ada atau tidak akan berhasil, teman-teman. Jika berhasil, maka dia akan memunculkan initialized empty git repository di mana letak project teman-teman berada, dan folder baru dengan nama .git, teman-teman. Setelah itu, untuk mengecek file-file apa saja yang akan dipindahkan atau dimasukkan ke dalam GitHub nanti, itu teman-teman bisa mengecek dengan git status, yang jika berhasil itu dia akan membaca semua file-file atau folder besarnya yang berisi file-file penting untuk yang digunakan di web teman-teman. Nah, jika berhasil dia akan munculkan folder-foldernya apa saja, teman-teman. Lalu jika sudah, di sini juga ada dan setelah itu teman-teman bisa menggunakan git add. Nah, untuk git add sendiri ini dia itu untuk setelah git itu untuk mengetahui terdapat file dengan status untracked, yang dimana pada working directory sekarang kita akan masukkan file tersebut ke dalam staging area, teman-teman. Dimana kita git add ini untuk memasukkan file-file folder-folder atau file-file yang besar ini, teman-teman, file-file yang besar dengan yang kita lihat git status tadi, untuk memasukkannya ke dalam staging area, yang dimana staging area ini untuk tempat ketiga dari Visual Studio Code-nya ke GitHub. Jadi sebelum itu ada pertengahan namanya staging area, teman-teman. Jadi staging area ini kita bisa mengaturnya, jika tidak jadi maka kita bisa remove, jika jadi kita akan selanjutnya untuk menggunakan git push, teman-teman. Ini sebelum itu, jika sudah, maka jika git add-nya sudah dijalankan, maka untuk melihatnya agar memastikan file directory-nya itu akan menjadi sebuah file di dalam GitHub-nya, maka di git statusnya di file-file yang berada di dalam project teman-teman ini dia akan berubah menjadi hijau, teman-teman. Lalu di sini juga dia akan memunculkan tampilan hijau seperti semua file-file yang akan teman-teman gunakan di dalam websitenya, teman-teman, yang berada di dalam folder project, teman-teman, folder project atau data yang teman-teman gunakan. Selanjutnya kita akan membuat git commit, teman-teman. Di sini git commit ini berguna untuk menyimpan snapshot, teman-teman. Snapshot ini adalah perubahan ke local repository. Git commit sendiri ini dia agar memastikan kita tahu apa-apa saja yang terbaru atau perbaruan yang akan kita buat, teman-teman. Ini karena kita awal, maka teman-teman bisa membuat dengan first commit atau pertama commit atau commit saja setelah, teman-teman. Tapi untuk misalnya teman-teman ingin sudah di deploy dan misalnya teman-teman ingin merubah file-file yang ada dan folder yang ada sini codingannya, teman-teman, saran saya untuk membuatnya tuh per codingan, teman-teman. Misalnya teman-teman ingin merubah di employee stat-nya. Di employee stat-nya sendiri ini teman-teman mengubah satu file ini. Atau kalau bagusnya misalnya teman-teman buat ini misalnya constats. Dan constat ini berarti dari ada 5 sampai ke atas. Ini misal teman-teman buat baru, lalu teman-teman harus commit supaya dia agar terbaca, supaya nanti dia tidak bingung di mana letak perubahannya. Jadi kolaborasi teman-teman yang collab dengan project yang teman buat tidak bingung apa saja yang diubah yang akan dan digunakan untuk teman yang buat, teman yang akan teman kita buat. Oke, selanjutnya setelah git commit kita akan membuat git status lagi. Dan untuk git status sendiri ini dia akan, jika berhasil git commit, maka file-file yang ada di dalam project teman-teman itu akan pindah ke dalam GitHub, di mana di GitHub sendiri ini kita akan nanti membuat folder baru dengan namanya itu bebas, teman-teman. Untuk GitHub sendiri teman-teman harus login sebelumnya harus login dulu seperti ini, teman-teman.
Dan ini untuk projectnya, dan untuk repositorinya ini kita akan membuat repository baru. Teman-teman itu bisa login dan cari di bagian menu teman-teman. Ini nanti di sini ada tulisan nama Neo, teman-teman. Di Neo sendiri ini teman-teman bisa buat repository baru dengan nama yang teman-teman inginkan. Lalu juga di sini saran saya menggunakan private, karena jika ingin boleh private boleh public, tapi saya memakai private karena saya masih belajar teman-teman ya. Terus jika sudah maka dia akan membuat repository. Jika sudah teman-teman bisa klik repository teman-teman, maka akan jadi repository baru. Dan untuk project saya di sini repositorinya akan seperti ini teman-teman. Jika teman-teman belum komit, nanti kita akan menghubungkannya ke dalam GitHub ini untuk penerapan Gitnya saja teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di bagian GitHub teman-teman, oke ya. Jadi setelah itu git status, maka file-filenya itu tidak ada lagi. Berarti working tree-nya atau tempat working directory sudah bersih dari untargeted file atau file-file yang sudah git add tadi sudah dicatat ke dalam gitnya teman-teman. Jadi tidak ada lagi file atau di folder di dalam staging area, sudah berpindah ke dalam gitnya. Lalu dia akan muncul nanti jika belum diinisiasikan, dia akan munculnya sebuah ada tampilan HTTPS dan SSH teman-teman. Nanti ada linknya, dan nanti itu kita perlukan linknya untuk kita masukkan ke dalam CMD di Visual Studio Code atau dapat. Setelah kita membuat repository, teman-teman kembali ke Visual Studio Code-nya, kita membuat user email dan namanya teman-teman. Dengan cara di sini ada git config user email, git config user email pagar titik dua pagar kutip dua, maaf teman-teman, kutip dua, nama email yang teman-teman gunakan ke dalam GitHub-nya untuk login ke dalam GitHub-nya teman-teman. Apa email apa yang teman-teman gunakan untuk masuk ke dalam GitHub teman-teman. Lalu nanti namanya teman-teman juga harus menyesuaikan nama yang teman-teman daftarkan ke dalam GitHub-nya. Sini misalnya git config username, nama yang teman-teman gunakan untuk nama GitHub-nya. Di sini saya namanya sesuaikan dengan nama yang berada di GitHub-nya supaya dia akan terbaca atau tahu di mana GitHub-nya berada teman-teman. Akun GitHub-nya itu ada teman-teman. Oke, jika sudah, kita bisa melihat atau mengeceknya dengan cara komennya itu git spasi config spasi min list teman-teman. Jika teman-teman lihat itu paling bawah ada tulisan dengan nama user email dan username teman-teman. Itu dia akan sesuai dengan user emailnya, lalu dia akan sesuai juga dengan username teman-teman buat tadi. Berarti dia file GitHub-nya dan namanya itu ada dan cocok teman-teman. Jika sudah, nah jadi tadi saya ada bilang untuk jika belum dia inisiasi, dia akan ada muncul codingan. Dia di dalam GitHub-nya itu akan muncul HTTPS dan SSH di paling atas ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa copy yang HTTPS-nya, copy ada di bagian ada gambar buku 2 gitu. Teman-teman klik kopikan atau copy biasa. Teman-teman bisa buatkan di dalamnya. Di dalam kembali ke CMD-nya, teman-teman bisa buat git remote, git spasi remote, spasi add, spasi origin, spasi link yang dari HTTPS-nya langsung teman-teman, dari HTTPS sampai habisnya. Lalu teman-teman kopikan, lalu teman enter, maka dia akan muncul tampilan bahwa file-file yang kita dalam git itu sudah ada di dalam GitHub-nya teman-teman. Maka dia akan jadi seperti ini teman-teman. Dia akan muncul first commit-nya, lalu muncul ini ada commit yang digunakan sebelumnya teman-teman. Dia berarti memasuk penerapan dari git ke GitHub-nya berhasil teman-teman. Jika sudah, hubungkan local repo dengan remote repo teman-teman. Repo ini repository ya teman-teman.
untuk reponya yang tadi teman-teman. Itu hubungkan remote repositorinya ke lokal repository teman-teman. Lalu kirim snapshotnya. Habis itu kita bisa menggunakan git push. Git push ini untuk mengirim snapshot dari di local repository ke remote repository teman-teman. Dan jika teman-teman menggunakan git push saja, dia akan muncul error seperti ini teman-teman, fatal recurrent branch master, karena di dalam GitHub sendiri ini uh, untuk awalnya itu teman-teman bisa menggunakan git push dengan git push set abstract origin. Dia akan muncul errornya seperti ini teman. Dia akan memberikan to push di current branch, yang dimana nanti itu untuk memasangkan branchnya ke dalam remote-nya, teman-teman harus menggunakan git push set upstream origin master teman-teman. Teman-teman bisa copy langsung lalu gunakan itu sebagai untuk git push ya teman-teman. Maka jika berhasil dia akan muncul seperti ini teman-teman. 116 di sini juga ada 116 datanya, resolve detail 100% dan done teman-teman. Dan neo branch dengan nama master teman-teman. Jika berhasil maka akan muncul seperti ini teman-teman. Berarti file-file foldernya itu sudah berhasil dan berada di GitHub-nya dengan branch-nya itu master teman-teman. Oke, untuk inisiasi GitHub-nya itu berhasil, dan sekarang kita mungkin akan mendeploy-nya atau menjalankannya agar bisa menjadi website teman-teman, di mana nanti dia itu akan mempunyai linknya, di mana kita cuma mengakses linknya dan akan muncul website yang teman-teman buat teman. Di sini saya akan menggunakan software itu Vercel teman-teman. Vercel sendiri ini sebuah software untuk mendeploy gratis, yang dimana teman-teman bisa cari di Google. Dan untuk versi ini teman-teman harus login juga. Dan untuk pertamanya itu teman-teman harus daftar akun, yang dimana nanti akun ini yang pertama nanti kalau teman-teman buka misalnya Vercel, saya akan menjelaskan dari awal. Di sini teman-teman karena saya sudah login, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Dia akan muncul seperti tadi. Sini kembali lagi ke yang saya sudah login. Dia akan muncul tampilan awalnya, di mana nanti tampilan awalnya itu let's connect your Git provider teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan continue with GitHub. Memakan ini di mana tadi kita akan menggunakan GitHub untuk meletakkan repositorinya dan direktorinya. Lalu juga di dalam GitHub-nya nanti masih dalam versi lama maksud saya, di visitornya nanti teman-teman akan muncul tampilan import git repository. Nah, di situ nanti ada tulisan install dengan logo GitHub teman-teman. Di dalam sini teman-teman. Ini karena saya sudah ada beberapa project, beberapa repository yang saya jadikan untuk websitenya. Jika belum teman-teman install, maka dia akan pindah ke dalam GitHub-nya. Nanti teman-teman pilih repository mana yang teman-teman inginkan untuk diimport teman-teman. Untuk diimport jadikan di deploy menjadikan website dengan linknya teman-teman. Di sini saya sudah menggunakan ini. Dia akan muncul nanti linknya itu akan ada misalnya ini nama websitenya. Lalu ini juga nanti adalah nama tambahan Vercel karena kita menggunakan Vercel teman-teman. Nanti ada juga tampilan di mana install Vercel only select repositories, ada all repository dan only select repositories. Dan teman-teman itu bisa memilih only select repositories teman-teman. Jika berhasil maka dashboard Vercelnya akan seperti ini, seperti saya ini teman. Dia akan muncul repository yang teman-teman install tadi. Lalu selanjutnya itu kita akan mengimport repository. Misalnya di sini saya coba akan mengimport repository, tapi karena ini sudah berhasil, jika kita mengimport ulang, karena ini sudah saya jalankan, saya jadi tidak akan mendeploynya. Jadi jika teman-teman sudah pergi ke importnya, teman-teman klik importnya, jadi kan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Di sini ada new project. Lalu ini adalah importing from GitHub-nya dengan nama filenya juga,
file yang dibuat di GitHub-nya yang berisi project dari Visual Studio Code teman-teman buat tadi. Lalu di sini untuk namanya ini nama dari Vercel lah teman-teman. Vercel team yang di sini juga project namanya, dan ini kita bisa tahu teman-teman karena saya sudah membuatnya, maka dia menambah U7UG ini teman-teman, jadi supaya nama itu tidak sama ya. Untuk itu karena saya menggunakan framework itu fit ya teman-teman, karena saya menggunakan fit, maka teman-teman bisa memilih fit ini seperti ini, fit config.js teman-teman, karena saya menggunakan fit. Jadi teman-teman di sini teman-teman cari saja, di sini kita banyak teman-teman bisa menggunakan, sini ada Astro, ada Ember.js, terus sini Hugo dan lain sebagainya teman-teman. Di sini teman-teman cari aja fit yang biasa aja, jangan fit press. Lalu untuk editornya teman-teman sesuai dari sana ya, terus diatur. Jika sudah, maka jika berhasil dia akan mendeploy teman-teman. Dan untuk satu lagi mungkin saya lupa jelasin, jika teman-teman menggunakan seperti saya fitnya teman-teman, untuk karena saya di sini menggunakan React Router teman-teman di dalam app.js-nya nih, React Router DOM nih, saya menggunakan React Router DOM untuk mengaksesnya. Kalau kita tidak menambah sebuah file ini, maka dia tidak bisa di deploy teman-teman, atau terjadi error di deploynya teman-teman. Dan untuk itu sebelum teman-teman deploy nanti, teman-teman bisa menambahkan sebuah file yang dimana filenya itu berada di dalam folder project teman-teman ya. Dia sama dengan fit config.js ini teman-teman, dan dimana nanti version itu berisi dalam kurung awal ada rise source. Dan ini teman-teman bisa lihat di sini nanti ada berisi codingan seperti ini, ada resource, lalu ini ada dot tambahan untuk tambahan untuk direktorinya. Jika ada di sini teman-teman, di sini nama ada garis miring, teman-teman bisa nambahkan file baru dengan yang berisi seperti ini saja teman-teman. Jika berhasil dia akan muncul seperti ini teman-teman, dia akan muncul seperti file yang sudah saya buat ini, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dia akan memberi sebuah domain, di mana domain ini kita bisa mengakses linknya saja dan akan pindah ke halaman website teman-teman. Ini kita sudah juga bisa mengakses data-data yang teman-teman gunakan. Dan untuk membuatnya itu, untuk menambahkan data-datanya seperti menambahkan version sendiri, itu semua seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa membuat git add, lalu git status untuk melihat file-file apa saja teman-teman buat, lalu nanti git commit, teman-teman bisa sesuaikan dengan nama yang teman-teman inginkan, lalu git push. Jika sudah, maka teman-teman bisa langsung melihatnya ke dalam linknya, dia otomatis akan muncul ke dalam website atau misalnya gini ya, saya coba ya, misalnya saya akan mengubah tulisan di dalam header saya akan misalnya mengubah dalam, nah di sini untuk hire teman-teman, untuk vehicle hire ini teman-teman ya, saya misalnya mengubah dia vehicle Hure. Nah, dia akan muncul kuning seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman bisa menggunakan git add. Nah, git add. Lalu teman-teman bisa tulis git status untuk melihat file yang teman-teman gimana ubahnya. Tuh di sini dia akan membaca modify search command component header.css. Tadi saya mengubahnya di header.css teman-teman. Lalu teman-teman bisa membuat git commit teman-teman. Git commit min m. Nah, namanya itu misalnya saya mengubah nama header, tutup, enter.
dia maka akan berhasil teman-teman. File yang teman-teman ubah tadi akan terbuat ke dalam menjadi tampilan yang baru teman-teman. Setelah itu teman-teman untuk bisa memunculkan ke dalam websitenya lagi, teman-teman bisa menggunakan git push. Maka dia akan membaca file yang baru teman-teman. Dia akan muncul, teman-teman bisa load. Kita tekan, harusnya dia akan berubah teman-teman. Nah, dia akan berubah teman-teman. Teman-teman seperti itu untuk untuk ingin mengedit website teman-teman inginkan. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.